Gadis itu hanya ditusuk kuat dengan payung oleh kakak kelas. Lalu dia memutuskan untuk menggunakan kutukan untuk membalas dendam pada Chow Fah. Hanya terlihat Mali menulis nama Chow Fah di telapak kakinya, lalu menekannya kuat ke lantai dan menggosoknya. Bersamaan dengan itu dia mengucapkan mantra dengan lantang. Saat ini Chow Fah sama sekali tidak tahu bahaya telah mendekat secara diam-diam. Masih asyik berfoto artistik dengan pacarnya. Detik berikutnya Mali tiba-tiba mengangkat kakinya dan menginjak lantai dengan kuat. Chow Fah tiba-tiba merasa kepalanya berdenyut hebat. Yang lebih parah, Mali semakin cepat menginjak. Chow Fah merasa sekelilingnya dipenuhi suara dengungan yang memekakkan telinga. Rasa sakit menusuk gendang telinganya. Dia hanya melihat beberapa bayangan tiba-tiba muncul di depan matanya. Langsung membuat Chow Fah ketakutan hingga melepaskan tangannya dari telinga. Namun malah membuat suara gemuruh memecahkan gendang telinganya. Setelah itu pingsan tak sadarkan diri di lantai. Setelah menyelesaikan semuanya, Mali merasa sangat senang. Jadi dia mengajak pacarnya ke tempat tersembunyi untuk bertemu berdua. Tapi tepat saat Payu hendak mengulum jari kakinya, dia terkejut melihat nama adik perempuannya tertulis di telapak kaki Mali. Dia langsung merasa ada firasat buruk. Ternyata adik perempuannya tahu kakaknya punya pacar baru, jadi diam-diam menemui Mali. Siapa sangka keduanya tidak cocok saat berbicara. Chow Fah tidak menyukai calon kakak iparnya ini. Keduanya jadi bertengkar dan putus. Tapi tak kusangka Mali mengutuk dengan sangat menakutkan. Menghadapi pertanyaan Payu yang tak henti-hentinya, Mali juga tidak tahu harus berbuat apa. Saat itu, Payu menerima telepon dari adiknya. Dari seberang terdengar jeritan menyedihkan. Payu buru-buru mengemasi barang-barangnya untuk pulang. Maka Mali memutuskan untuk menelepon meminta maaf. Lalu melihat Chow Fah sedang siaran langsung. Saat itu dia seperti orang gila yang sedang terprovokasi. Untuk menghilangkan kutukan itu seketika, Mali menyemprotkan penghapus riasan dengan panik ke telapak kakinya. Tapi tidak peduli seberapa keras dia mencoba, tulisan di telapak kakinya sama sekali tidak hilang. Sementara gadis yang lain sudah benar-benar gila. Dia tidak hanya menarik telinganya dengan keras, tapi juga melilitkan kabel listrik di lehernya. Akhirnya mencekik dirinya sendiri sampai mati. Saat itu Mali sangat menyesal. Awalnya dia hanya ingin menghukum gadis itu sedikit, bukan bermaksud membunuhnya. Mali sambil menangis menyemprotkan cairan pembersih riasan ke telapak kakinya. Kali ini nama itu mudah terhapus. Namun, begitu dia tertidur lelap, nama di telapak kakinya muncul lagi. Seolah ada kekuatan misterius yang menariknya. Melihat nama di telapak kakinya, dia berkeringat dingin karena takut. Mali tahu dia pasti terkena kutukan balik. Tak lama kemudian, rasa sakit yang menusuk tulang menjalar dari telapak kakinya. Nama itu berubah menjadi wajah iblis dan terus bergerak-gerak, seolah ada sesuatu yang akan keluar. Jika ingin sepenuhnya menghilangkan kutukan, maka kertas kutukan itu harus dibakar habis. Kutukan, begitu dimulai, sama sekali tidak boleh dihentikan di tengah jalan. Jika tidak, orang yang merapal mantra akan terkena serangan balik. Satu-satunya cara untuk menghentikan serangan balik itu adalah dengan menghancurkan kotak yang dikutuk itu. Maka Mali menahan rasa sakit yang hebat dan kembali ke sekolah. Karena mantra itu dia sembunyikan di langit-langit kelas. Namun, saat dia sampai di tempat menyimpan kertas itu, dia